Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan Mr. Kusmayadi Hari Abriansa. Untuk kelas 8 hari ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat padat, cair, dan gas. Kita akan langsung saja teman-teman untuk kompetensi dasar kita pada hari ini, yaitu untuk menyelidiki tekanan pada benda padat, pada benda cair, benda gas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan yang pertama prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari serta mendeskripsikan hukum Pascal dan hukum Archimedes melalui percobaan sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, pada pelajaran kali ini ada besaran-besaran yang nantinya akan kita pelajari seperti tekanan, kemudian ada juga luas permukaan, ya, kemudian ada juga massa jenis dan lain sebagainya. Ya, kita akan mulai saja. Teman-teman harus punya semangat tinggi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang akan kita pelajari pada saat pembelajaran kali ini. Baik, kita akan mulai saja teman-teman. Sedikit mereview dari pertemuan yang sebelumnya tentang tekanan. Ya, tekanan itu secara fisika dirumuskan sebagai gaya dibagi dengan permukaan. Ya, gaya dibagi dengan permukaan. Gaya itu satuannya Newton. Luas permukaan itu satuannya adalah meter persegi. Nah, tekanan pada benda padat dirumuskan sebagai P sama dengan F per A. Pada benda cair atau pada zat cair, ya, ada beberapa tekanan yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah tekanan hidrostatik, ya, tekanan hidrostatik. Jadi kalau dilihat secara bahasa, hidros itu air, statik itu artinya diam, ya. Jadi tekanan yang dimiliki oleh air yang diam. Nah, mungkin seperti itu, ya. Baik, ini ada beberapa gambaran tentang kehidupan sehari-hari mungkin yang pernah kita lakukan, ya. Ini ada gambar makhluk yang sedang menyelam atau sedang berendam. Ada pertanyaan, pernahkah kamu menyelam di air? Ya, tentu saja kita pernah, ya. Bermain di air tentu sangat mengasyikan, ya, apalagi bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan berenang yang cukup baik, ya. Bagi mereka yang baru belajar, Mr. Yadi sih berpesan berenangnya jangan di kolam yang terlalu dalam, ya, karena khawatir ketika kita sedang latihan kita tidak tahu, tidak ada orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu, ya. Tekanan hidrostatik, ya. Apakah pada saat kamu berenang pernah merasakan dadamu terasa sesak, ya, saat kita berenang kemudian menyelam, ya. Tekanan yang menekan dadamu akibat dari adanya tekanan zat cair, tekanan ini dinamakan sebagai tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik. Apa sih tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair, ya. Yang disebabkan oleh berat zat cair. Nah, tekanan hidrostatik dirumuskan sebagai P, ya. Dirumuskan sebagai P. P sama dengan Rho dikali G dikali H. P sama dengan Rho dikali G dikali dengan H, ya. Ini adalah perumusan untuk mencari tekanan hidrostatik. Apa itu Rho? Rho itu adalah massa jenis zat cair atau satuannya adalah kilogram per meter kubik, ya, kilogram per meter kubik. Dalam sistem internasional untuk satuan massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Kemudian ada tetapan atau nilai percepatan gravitasi bumi, ya, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Dan H itu diukur atau dilambangkan untuk kedalaman, ya, kedalaman zat cair. Oke. Adapun alat ukur untuk mengukur tekanan hidrostatik dinamakan sebagai alat Hartle, ya, alat Hartle. Oke, baik.
Nah, biasanya teman-teman, setelah kita mendapatkan satu rumus dalam fisika, tentu saja nanti ada turunan rumus. Jika mencari tekanan hidrostatik adalah Rho dikali G dikali H, maka kita harus bisa menurunkan bagaimana cara mencari nilai Rho dari rumus asal, bagaimana cara mencari H dari rumus asal ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini kita lihat lagi pada layar Zoom kita atau layar selanjutnya. Ada penerapan untuk tekanan hidrostatik ya, tekanan pada zat cair. Ya, kita bisa mungkin pernah jalan-jalan ke sebuah daerah, ke sebuah wilayah atau dalam sebuah perumahan. Ya, ada di situ tanggul atau ada bentuk bangunan ya, bendungan air. Di mana bagian bawahnya selalu lebih lebar dibandingkan dengan bagian atasnya ya, teman-teman. Hal ini bukan tidak ada dasar ya. Hal ini adalah dikarenakan tadi tekanan hidrostatik makin dalam maka tekanannya akan makin besar ya. Makanya kita memerlukan atau karenanya kita memerlukan sebuah bangunan bendungan yang kokoh dan itu akan dimungkin didapat jika dasar dari bendungan itu lebih lebar dibandingkan dengan bagian atas. Kenapa hal ini dilakukan? Tentu saja untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Kemudian teman-teman, ada juga studi kasus ini terjadi pada penduduk Maluku yang hobinya adalah menyelam ya, karena dalam rangka mencari mutiara. Para penyelam tradisional mereka sering ya mendapatkan kondisi di mana pendengarannya sering rusak atau terganggu akibat adanya tekanan hidrostatik yang mereka alami saat mereka menyelam mencari mutiara ya. Oke, itu teman-teman tentang sedikit gambaran mengenai tekanan hidrostatik ya. Selanjutnya teman-teman ini ada penguatan bagaimana kita bisa menggunakan besaran-besaran yang dimiliki dalam pembahasan mengenai tekanan hidrostatik, kita aplikasikan terhadap soal ya. Pada contoh soal, ini ada gambaran soal seperti ini. Seekor ikan berada di dalam kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatik yang dialami ikan jika Rho airnya adalah 1 gram per cm kubik dan nilai gravitasi bumi saat itu adalah 980 cm per detik. Teman-teman, ini ada dua cara pengerjaan. Cara pengerjaan yang pertama bisa dengan mengkonversi semua nilai-nilai dalam sistem internasional seperti kedalaman yang tadinya dalam satuan cm, 20 cm kita rubah menjadi meter, menjadi 20 dibagi 100 ya. Maka kedalamannya tercatat jika dalam sistem internasional adalah 0,2 meter. Kemudian Rho air tercatat 1 gram per cm kubik, maka kalau kita mau konversikan menjadi satuan dalam sistem internasional itu menjadi 1000 kg per meter kubik. Kemudian nilai gravitasinya di soal tercatat 980 cm per detik kuadrat. Jika kita mau konversikan ke dalam satuan internasional, maka akan menjadi 980 dibagi 100 per detik kuadrat atau sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Oke? Atau cara yang kedua, kita tidak menggunakan satuan dalam sistem internasional, kita menggunakan satuan Dyne untuk mencari tekanan hidrostatik ya. Nah, sebagaimana terlihat pada soal, teman-teman bisa perhatikan cara penyelesaian. Diketahui H adalah 20 cm, Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik dan nilai gravitasinya adalah 980 cm per detik. Ditanyakan adalah tekanan hidrostatik, maka kita jawab rumus asal P sama dengan Rho dikali G dikali dengan H ya, sama dengan 1 gram per cm kubik dikali 980 cm per detik kuadrat dikali dengan 20 cm, maka kita mendapatkan nilai tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut adalah 19.600 Dyne ya. Jika kita rubah Dyne ke dalam satuan Pascal, maka tinggal dibagi 10 saja ya, menjadi 1960 Pascal. Jadi
1 Pascal sama dengan 10 Dyn, atau 1 Dyn sama dengan 1/10 Pascal. Baik, teman-teman, mudah-mudahan soal yang tadi bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita bisa menggunakan besaran-besaran dalam pembahasan tekanan hidrostatik untuk menyelesaikan soal-soal. Selanjutnya teman-teman, ini ada pembahasan mengenai ada hubungannya masih dengan tekanan hidrostatik yang dikombinasikan dengan bejana berhubungan. Pada bejana berhubungan, permukaan zat cair akan selalu datar walaupun bentuk bejananya berbeda-beda. Jadi ini ada sebuah alat bejana berhubungan, kita namakan dengan berbagai bentuk bejananya. Nah, ternyata jika diisi oleh zat cair itu memiliki karakteristik ya. Karakteristiknya itu bahwa permukaannya akan selalu sama ya. Akan selalu sama gitu jika diisikan dalam sebuah wadah yang berhubungan tanpa sekat. Adapun terapannya pada ceret ya. Selang ukur untuk tukang batu. Konsep bejana berhubungan ini tidak berlaku jika zat cair diisi oleh 2 zat cair yang berbeda atau tekanan pada bejana tidak sama, misalkan karena ditutup satu ujungnya atau satu bagiannya sementara yang lain dibuka, dan atau karena adanya pipa kapiler. Karena kalau ada pipa kapiler tentu saja permukaan zat cair menjadi lebih tinggi ya. Pada saat bejana berhubungan diisi oleh zat yang berbeda, maka permukaannya tidak akan sama datarnya. Permukaan yang tidak datar antara ujung yang satu dengan yang lain ini dimanfaatkan untuk mengukur massa jenis zat cair. Untuk membuktikan hal tersebut, nah nanti kita bisa lihat ya. Selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah kita mempelajari tentang tekanan hidrostatik, kemudian kita memasuki tentang hukum jadi bejana berhubungan, ya mengukur massa jenis zat cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan. Kita lihat teman-teman di sini ada sebuah bejana berhubungan berbentuk U, ya berbentuk huruf U, di mana di sebelah kiri diisi oleh cairan berwarna biru dan di sebelah kanan berisi cairan berwarna merah ya. Jadi yang berwarna biru itu adalah air, yang berwarna merah itu minyak. Ketika diisi oleh minyak salah satu ujungnya, maka permukaan zat cair menjadi tidak sama ya, di mana minyak menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan zat cair. Maka berlaku teman-teman perbandingan senilai tekanan pada minyak akan sama nilainya dengan tekanan pada zat cair. Di mana P1 akan sama dengan P2. P1 adalah tekanan yang terjadi, tekanan hidrostatik yang terjadi pada minyak. Kemudian P2 adalah tekanan hidrostatik yang terjadi pada air. Sehingga jika kita keluarkan besaran-besarannya dari masing-masing tekanan hidrostatik, P1 adalah ρ1 dikali G dikali H1. P2 adalah ρ2 dikali G dikali dengan H2. Maka kita mendapatkan karena nilai G itu sama, itu bisa saling membagi. P1 berbanding P2 sama dengan ρ1 dikali dengan H1 dan ρ2 dikali H2 ya. Keterangannya ρ1 adalah massa jenis zat cair 1 atau minyak. Kemudian ρ2 adalah massa jenis zat cair 2 atau air. H1 adalah tinggi permukaan zat cair 1 dan H2 adalah tinggi permukaan zat cair 2. Oke. Nanti jika ada soalnya berarti nanti ini ada hubungannya dengan perkalian silang. Jika mencari P1 maka rumusnya menjadi ρ2 dikali H2 per H1. Jika mencari H1 maka rumusnya menjadi ρ2 dikali H2 per ρ1. Sebentar ya. Next teman-teman, kita akan belajar tentang hukum Pascal ya, hukum Pascal. Nah, selanjutnya materi tentang hukum Pascal sebagai gambaran yang mungkin bisa memudahkan kita memahami tentang hukum Pascal. Pernahkah teman-teman melihat dongkrak mobil atau teman-teman pernah ikut cuci mobil yang menggunakan dongkrak hidrolik atau tenaga hidrolik, mobilnya diangkat ke atas oleh mesin hidrolik.
Nah, itu adalah salah satu gambaran alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal ya. Mengapa dongkrak tersebut dapat mengangkat mobil yang besar dan berat? Ya, karena ada kaitannya dengan hukum Pascal. Sekarang mari kita amati prinsip kerja dongkrak. Kerja dongkrak seperti ini ya teman-teman. Jadi ada satu bagian yang di sana terdapat F1A1 atau ada bagian yang kita berikan tekanan ya, dan di sana ada luas permukaan di mana gaya itu bekerja sebagai A1. Dan ada salah satu bagian pada dongkrak sebagai F2, gaya yang dihasilkan dari F1, dan ada luas permukaan yang bekerja akibat dari F2 ya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dibalik boleh nggak Mister? Ya boleh saja. A1 per F1 sama dengan A2 per F2. Karena kita menggunakan F1 per A1, maka kita menggunakan F2 per A2. Tidak bisa ditukar posisinya ya. Kalau F di atas, maka yang lain juga F-nya harus di atas. Sehingga dari rumus ini teman-teman kemudian, sebagaimana biasa, ada penurunan rumus. Jika mencari F1, rumusnya adalah A1 dikali F2. Jika mencari A2, rumusnya adalah A1 dikali F2 per F1. Sebaliknya sama, jika mencari F2, berarti F1 dikali A2 per A1. Ya, seperti itu teman-teman. Ini namanya perkalian senilai gitu ya, atau perkalian silang. Ini namanya perkalian silang. Oke? Ini ada contoh soal tentang tekanan Pascal ya. Mari kita lihat penerapannya di dalam soal. Sebuah pompa hidrolik mempunyai luas penampang tabung kecil 5 cm persegi dan diberi gaya sebesar 30 Newton. Berapakah besar gaya yang dihasilkan bila luas penampang tabung besarnya adalah 15 cm? Nah, ini gambaran dongkrak tersebut atau pompa hidrolik tersebut. F1 per A1 ya, F1 30 Newton. Kemudian A1-nya adalah 15 cm, kemudian A2-nya adalah 15 cm, yang ditanyakan adalah F2. Maka kita untuk mencari nilai dari F2, kita menggunakan rumus yang tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sehingga untuk mencari F2 yang ditanyakan itu sama dengan perkalian silang ya. 30 Newton dikali 15 cm persegi dibagi dengan 5 cm persegi. Kita lihat teman-teman. Seperti ini ya cara mengerjakannya. F2 dikali 5 cm persegi sama dengan 30 Newton dikali 15 cm. Maka F2-nya adalah 450 Newton cm 400 maaf ya. Jadi F2-nya adalah 400 Newton. Ya, itu sentimeternya nggak dipakai. Jadi mencari nilai F2-nya adalah 450 Newton. Oke, maaf saya diulangi. Maka untuk mencari nilai F2-nya adalah 450 Newton cm persegi per 5 cm persegi. Sehingga mendapatkan nilai F2-nya adalah 90 Newton. Sehingga kesimpulannya adalah dongkrak ini bisa menghasilkan gaya dorong atau gaya yang dihasilkan sebesar 90 Newton dengan gaya input sebesar 30 Newton. Ya, sehingga gaya yang dihasilkannya itu 3 kali lipat dari gaya masukan atau gaya input. Nah, penerapan hukum Pascal teman-teman, ini ada desain yang bisa nanti kita coba bagaimana cara membuat tenaga hidrolik atau alat hidrolik ya, dengan bahan-bahan berikut. Nah, ini nanti ada alat peraga ekskavator, alat peraga rem hidrolik, alat peraga dongkrak hidrolik, alat peraga pengangkat mobil, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir yang belum kita bahas itu adalah tentang gaya Archimedes atau gaya dorong ke atas, teman-teman. Jadi gaya Archimedes itu adalah setiap benda yang masuk ke dalam air itu pasti akan mendapatkan gaya angkat dari zat cair tersebut, sehingga dirumuskan sebagai FA sama dengan gaya benda di udara atau berat benda di udara dikurangi dengan
berat benda di air. Itu cara mencari gaya ke atas ya. Gaya ke atas. Atau secara tertulis di buku untuk mencari tekanan Archimedes itu dirumuskan sebagai Rho dikali G dikali dengan V. Rho dikali G dikali dengan V. Oke teman-teman, nanti kita akan tertinggal atau mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih dalam tentang tekanan Archimedes. Selanjutnya di sini ada latihan soal untuk pekerjaan rumah, bagaimana bunyi hukum Pascal, kemudian gambarkan tekanan yang ditimbulkan pada zat cair di dalam dua bejana yang berhubungan yang tertutup, dan tuliskan bagaimana persamaan rumus matematik dari hukum Pascal. Dan yang ketiga adalah mencari nilai dari luas penampang jika besaran-besaran yang lainnya diketahui. Baik. Ya, ada 4 soal. Selamat mengerjakan, nanti boleh tanya ke Miss Riyadi. Baik teman-teman, sementara mungkin seperti itu dulu yang bisa kita sampaikan atau Miss Riyadi disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.